bisa hadir dari yang proyek di Magelang, Bapak Wali Kota Magelang. Dia berpesan kepada kami bahwa kami siap mendukung pada acara sosialisasi ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi para karyawan dan karyawati desa Kecamatan Magelang Utara yang nantinya bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat dan mendukung dan siap untuk divaksinasi sesuai dengan program dari pemerintah. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Kami sekali lagi kami siap mendukung dan juga kami mohon nanti dalam acara sosialisasi ini apa-apa yang dari teman-teman belum paham bisa ditanyakan. Kami juga berikan masukan mudah nanti pada sosialisasi ini ada penjelasan terutama bagi kami, mungkin dari kami banyak yang masih awam masalah vaksin dan juga nanti mungkin ada penjelasan bagi siapa-siapa saja yang bisa untuk divaksin, mungkin juga ada efek-efek secara umum, mungkin ada juga nanti bagian contoh-contoh penyakit komorbid yang mungkin bagi kami juga ada yang belum paham kalau yang penyakit komorbid. Mungkin ada juga penyakit yang mungkin kita tidak tahu ternyata itu bisa masuk atau tidak untuk divaksin. Jadi kami mohon bantuan nanti juga penjelasan kami dari kecamatan dan kelurahan secara umum siap mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Puskesmas Magelang Utara. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami berterima kasih kepada Puskesmas Magelang Utara yang telah memberikan sosialisasi kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami informasikan bagi keluarga, teman, saudara, dan warga masyarakat di lingkungan kita. Ya, nantinya juga mudah-mudahan warga masyarakat juga bisa mendukung dan mensukseskan program vaksinasi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Dari kami itu, apabila ada yang kurang berkenan, kami maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Magelang Utara. Kepada Dr. Istiqomah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara daring untuk menyelenggarakan mengikuti sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Terima kasih pada semua partisipan baik dari kecamatan maupun kelurahan yang sudah berpartisipasi. Meskipun mungkin tidak bisa gabung semuanya, tapi mungkin nanti materi bisa kita share, kemudian Bapak Ibu juga bisa sharing ke teman-teman yang mungkin saat ini berhalangan hadir ya. Harapan kami sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi semua pelayan publik di wilayah Magelang Utara semua sudah tersosialisasi terkait apa tujuan dari vaksinasi, bagaimana cara pelaksanaan, seperti apa kebijakannya, alur pelayanannya, itu yang kami harapkan. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini adalah memberikan sosialisasi terkait kebijakan, terkait alur pelayanan, sehingga nanti pada masanya tahapan untuk imunisasi pelayan publik itu harus dilaksanakan, Bapak Ibu semua sudah pirsa ya, sudah terpapar. Kalau saya sudah terpapar duluan, berarti jenengan besok terkontaminasi, terkontaminasi istilahnya. Ini akan saya sampaikan. Mohon izin share screen ya Mbak Ani.
Bapak Ibu sudah bisa menerima PowerPoint-nya ini? Sampun. Ye, kami sampaikan secara langsung ya latar belakangnya kenapa perlu imunisasi, kemudian regulasinya seperti apa, kebijakannya seperti apa ya. Ini sangat strategis untuk diketahui Bapak Ibu, soalnya Bapak Ibu adalah pelayanan publik ya yang di kelurahan, kecamatan itu selalu menjadi tempat bertanya, termasuk kami yang di puskesmas. Nanti pada masanya harus dilaksanakan vaksinasi, pasti banyak pihak yang bertanya. Jadi acara kali ini sangat strategis untuk komunikasi kebijakan. Ya, latar belakangnya kalau bicara tentang epidemiologi COVID-19 sudah tidak perlu diulang-ulang lagi ya. Biasanya yang ditampilkan apa? Oh, insiden rate-nya tinggi. Kalau Indonesia itu gang penyakit-penyakit menular itu selalu menempati ranking yang tinggi, baik itu TB, baik itu DB. Nah, ini sekarang COVID juga ya, kita itu di hari ini sudah tembus 1.099.000 dengan penambahannya setiap harinya udah lebih dari 10.000. Nah, kasus tinggi ini disertai dengan angka kematian yang cukup tinggi. CFR itu case fatality rate. Disebut case fatality rate karena menimbulkan kematian. Jadi akhir dari suatu penyakit yang paling merugikan manusia itu kan kematian. Ada juga yang sembuh, banyak sekali yang sembuh. Ada yang sembuh tapi meninggalkan gejala sisa. Namanya sekuel dari penyakit. Kalau yang sekuelnya berat bisa sampai timbul kecacatan pada organ. Contohnya apa? Kalau terjadi gagal ginjal. Gagal ginjal itu kan yang cacat ginjalnya. Ya, kalau terjadi gangguan di jantung dan itu permanen, berarti yang mengalami kegagalan adalah jantungnya. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang paling tinggi adalah kematian. Kematian di Indonesia itu sekitar nomor 6 apa ya di dunia. Jadi angka kematiannya itu sekitar 4%. Tinggal dihitung kalau 100 ya 4, kalau 1000 ya tinggal ditambah nolnya jadi 40. Kalau 100.000 400, kalau 1 juta sampai ke 28.000 sekian itu angka yang cukup tinggi ya, hampir sekecamatan mungkin ya. Oke. Kemudian positive rate-nya juga tinggi. Positive rate itu dari semua yang diperiksa, angka yang positif berapa? Kita kisarannya sekitar 20% ke atas ya. Jadi misalnya ada 100 yang dikirim untuk swab, paling enggak 20 diantaranya positif. Kalau dikirim 10, ya 2 positif. Dan seterusnya. Ya. Kasus aktifnya juga masih banyak, dan angka kesembuhannya masih berkisar 800 sampai 900 ribu, berarti kasus aktifnya 200 ribu ke atas. Ya. Itu kalau bicara tentang epidemiologi. Kita juga harus mengingat angka reproduktif di Indonesia itu sekitar 2 atau 3. Jadi kalau hari ini ada 10 orang positif misalnya di wilayah kita, dalam periode masa inkubasi, bila tidak ada isolasi dan terjadi penularan, sekitar dikalikan 2 atau 3-nya. Jadi berikutnya akan ada 20 atau 30 kasus positif. Seperti itu. Makanya harus dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Ini Jawa Tengah itu selalu ikut 10 besar, kalau enggak nomor 2, nomor 3, tapi selalu ikut 10 besar, termasuk jumlah angka kematiannya. Ini sudah cukup sebagai latar belakang kenapa kita harus berupaya untuk mengendalikan dan menghentikan pandemi. Ini Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar seperti apa gejala dari COVID-19, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang lagi, karena COVID-19 ini merupakan penyakit yang istilahnya seperti great imitator, hampir mirip-mirip dengan penyakit yang lain, mirip dengan penyakit flu, mirip dengan penyakit gangguan pencernaan, atau bahkan tidak khas. Banyak juga yang gejalanya itu nggak jelas.
cuman meriang sebentar ternyata swabnya positif. Ya, ini yang paling banyak, ada demam, pilek, nyeri tenggorokan, batuk, sesak napas, sakit kepala, hilang indera pembauannya, kemudian hilang perasa atau agusia, mual muntah, mialgia atau nyeri otot, kelelahan atau fatigue, ya, lemah, letih, lesu, bisa juga diare. Di antara Bapak Ibu, apa belum pernah yang mengalami gejala seperti ini? Mesti paling enggak satu periode itu pernah yang namanya meriang, pilek, mual muntah. Mau membedakannya dengan COVID bagaimana? Nah, kita harus melihat faktor risiko. Selain manifestasi klinis, kita juga harus melihat faktor risikonya ada atau tidak. Ya, ini gambaran dari cara penularan. Cara penularannya yang pertama lewat kontak permukaan, yang kedua lewat droplet infeksi, kemudian yang ketiga melalui airborne pada kondisi tertentu. Ya, masa inkubasi itu masa di mana virus masuk sampai menimbulkan gejala. Jadi mungkin masuknya hari Senin, gejalanya bisa timbul di hari Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Karena rata-ratanya 5-6 hari. Tapi bisa juga begitu virus masuk, 1 hari kemudian langsung keluar manifestasi klinis. Atau bahkan misalnya hari ini terpapar, 2 minggu kemudian baru muncul gejala. Itu juga bisa. Ya, utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik melalui droplet. Jadi Bapak Ibu kalau ngendikan itu biasanya secara kasat mata itu ada percikan-percikan dari mulut. Kalau ngendiko biasa misalnya terinfeksi itu bisa sampai 20, 40, 50 virus per menit. Tapi kalau bersin atau batuk bisa ribuan sampai jutaan ppm. ppm itu virus per menit seperti gambar ilustrasi ya. Kita kalau bisa melihat seperti itu mungkin gila, tapi kan itu nggak kelihatan, jadi santai-santai saja. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan PD, berkerumun, nggak pakai masker, seperti itu. Nggih. Kemudian bisa juga kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi, lalu menyentuh mulut, hidung, mata. Nah, ini percikan-percikan ini kalau jatuh ke permukaan meja atau permukaan yang sering dijamah manusia, ini kan bisa tersentuh oleh orang lain. Oleh karena itu, sok disarankan desinfeksi pada permukaan-permukaan yang sering dijamah manusia secara berkala, 2 atau 3 kali sehari. Kemudian bisa juga lewat udara, transmisi airborne. Saat ada prosedur tertentu. Izin sebentar, Pak Kepala Dinas, kok telepon sebentar, ya, mohon maaf. Halo? 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 Everyone? Tunggu. Dengar. Ya. Oh ya. 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 Itu yang kerambilan apa, Pak? Oke.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada intermezzo sebentar. Kemudian ini, orang yang terinfeksi bisa sebagai sumber penularan, terutama 2 hari sebelum sakit. Ini yang kita sering lolos ya. Kita kalau belum sakit ya nggak merasa bisa nulari orang lain ya. Padahal saat terpapar virus, misalnya habis bepergian dari daerah transmisi atau dari mana ya, luar kota, kemudian pulang, beberapa hari pertama belum menunjukkan gejala sakit, tapi saat dia sudah terpapar 2 hari sebelum sakit itu namanya presimptomatis, itu sudah bisa menularkan ke orang lain ya, sampai periode dia selama sakit. Tapi orang yang tanpa gejala pun sebetulnya berpotensi menularkan. Ini sudah banyak contohnya. Jadi contohnya begini, yang terkonfirmasi orang tuanya dulu yang sudah sepuh-sepuh ya, kalau diruntut kok enggak ada riwayat pergi-pergi, hanya di rumah saja. Oh, yang keluar masuk bukan yang bersangkutan, tapi mungkin anaknya, menantunya, cucunya yang sering datang. Itu misalnya yang sering datang ke rumah orang tuanya itu asimptomatis atau tidak bergejala atau sering disebut orang tanpa gejala, OTG, itu kan masih bisa menularkan. Ya, akhirnya yang tidak pernah pergi-pergi pun bisa tertular dari orang yang tanpa gejala, seperti itu. Nah, cara penularan ini yang penting juga. Yang kurva ada warna merah-merahnya ini periode seseorang itu sakit, ya, sakit COVID. Misalnya di hari-hari awal ini kurvanya ini daya penularannya tinggi, yang gambarnya ada pucuk merahnya ini, ya. Berikutnya setelah hari-hari berikutnya mungkin sudah virulensinya sudah turun, sudah tidak terlalu menular, tapi pada saat grafiknya tinggi ini biasanya mobilitasnya masih tinggi, jadi kontak eratnya cukup banyak, ya. Orang yang terinfeksi bisa sebagai sumber penularan terutama 2 hari sebelum sakit, ya. Kayak ulang-ulangi karena ini penting. Kadang kan konangannya sudah hari keempat, kelima, keenam, tapi pas hari pertama onset penyakit kan kadung kemana-mana, kadung kontak erat gitu ya. Itu tantangan, kenapa kok di tempat kita itu sulit dikendalikan dan kasusnya nanjak terus. Kemudian ini faktor risiko yang harus diketahui. Yang berisiko terkena COVID antara lain yang ada riwayat perjalanan tinggal di daerah transmisi atau kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Terus usia semakin lanjut usia risikonya semakin tinggi. Kemudian merokok, obesitas. Tapi kalau menurut Pak Endres itu merokok bisa menghindari COVID ya Pak ya? Aduh, kena meneh. Contoh Pak. Kemudian penyakit komorbid ya yang paling berisiko untuk terkena COVID dan menjadi berat itu kalau ada hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit autoimun yang menurunkan daya tahan tubuh, dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah punya penyakit komorbid ya harus tambah hati-hati. Komorbidnya dikendalikan, faktor risiko yang lain dihindari. Kita itu sudah tinggal di daerah transmisi. Jadi kalau disebut kita itu punya faktor risiko atau tidak ya jelas iya, ya tidak harus habis pergi dari mana luar negeri, dari luar kota, kalau kita tinggal di daerah transmisi sendiri sudah merupakan faktor risiko. Ya, ini untuk pengendalian suatu penyakit. Ya, penyakit itu dipengaruhi oleh 3 hal. Penyakit menular terutama ya. Bisa terjadi penyakit menular itu harus ada agentnya. Agent itu penyebab penyakitnya itu apa? Ya, apa virus, apa bakteri. Kalau COVID ya virus SARS-CoV-2. Kemudian dari sisi hostnya itu manusianya ya, kita, inangnya. Kemudian dari sisi lingkungannya. Kalau dari sisi agent, ini kan virus, ya virus dari sananya sifatnya sudah seperti itu, sulit untuk diintervensi ya, sifatnya sangat infeksius. Angka reproduksinya 2-4, jadi 1 orang nulari ke 2 atau 4 orang. Masa latennya
kurang dari masa inkubasinya. Vaksinnya sudah ada yang bisa digunakan. Kemudian pengobatan yang definitif untuk COVID-19 ini masih dalam pengembangan. Belum ada yang dinyatakan betul-betul itu sebagai obat khusus COVID ya. Biasanya sifatnya suportif atau simptomatis. Nah, yang bisa diintervensi adalah hostnya kita ini dan lingkungannya. Oh, lingkungan kayaknya udah nggak kurang-kurang ya, kampanye 3M ya. Tapi ya nyatanya masih banyak yang belum mematuhi ya. Kemudian dari sisi hostnya bisa diintervensi dengan imunisasi itu tadi ya. Jadi kita diberikan vaksin untuk terciptanya kekebalan tubuh ya. Kemudian kelompok rentannya juga harus dikendalikan. Nah, imunisasi itu dalam rangka mengintervensi host supaya rantai penularannya bisa diputus. Nah, ini konsep kekebalan kelompok. Udah sering ya Bapak Ibu mendengar herd immunity itu apa? Maksudnya adalah sejumlah proporsi masyarakat tuh yang sudah memiliki kekebalan, baik karena infeksi sendiri, yang maksudnya udah banyak yang kena, atau karena vaksinasi, yang mampu menghentikan kejadian luar biasa lebih luas. Ini harapannya dicapai tanpa menempatkan orang pada risiko yang tinggi, yaitu kematian, ya, atau harus mengalami penyakit yang berat, harus sampai dirawat ya. Contoh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan sudah ada kekebalan kelompok, contohnya adalah polio, campak, ya, mumps. Itu contoh-contoh penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan sudah ada kekebalan komunitas. Nah, ini vaksinasi merupakan salah satu alternatif paling aman. Masa kita mau memilih jalan biar saja nanti yang 80% kena semua dulu, biar tercapai herd immunity. Ya bayangkan saja kita 1 juta saja sudah tergopoh-gopoh seperti ini ya. Apalagi menunggu 80% penduduk Indonesia terpapar, mesti nggak akan sanggup ya. Makanya vaksinasi ini salah satu jalan. Ini gambarannya. Jadi kalau ada orang terinfeksi, kemudian menularkan ke orang yang sudah kebal, yang biru ini orang yang sudah kebal. Yang sudah kebal ini bisa menjadi tameng untuk orang yang belum kebal. Ya, misalnya yang biru ini nulari ke yang merah nanti ke yang kebal lagi, nanti akan mandek sendiri, ya, karena ada orang yang sudah kebal. Jadi susceptible itu orang yang rentan, ya. Jadi misalnya ada individu-individu yang terinfeksi, nanti nulari orang yang sudah kebal, dia akan mandek di orang yang sudah kebal itu. Tapi kalau nulari ke orang-orang yang belum kebal, penyakitnya nyebar terus kayak gambar yang bulat-bulat kiri bawah itu loh. Okay? Yaitu yang kekebalannya masih sedikit dan tidak merata. Tapi yang kanan ini ya, ada orang yang infeksius, menulari ke kelompok orang tapi yang sudah kebal. Nah, ini kelompok rentan di bawahnya ini akan terlindungi karena infeksinya mandek di sini ya, virusnya meninggal dunia di sini. Jadi tidak lanjut ke sini. Nah, itu contohnya. Kekebalan kelompok itu seperti itu. Makanya kalau kita menjadi sasaran wajib untuk ikut. Karena ikhtiarnya supaya dalam waktu kurun dari 1 tahun bisa terbentuk kekebalan komunitas. Ini perkembangan vaksin sekarang sudah ada beberapa merek jenis vaksin yang sudah aman untuk diedarkan. Kemudian untuk tahap 1 ini kita adalah vaksin Sinovac ya, yang nanti sifatnya seperti ini. Jadi sifat vaksin Sinovac itu dari virus yang diinaktivasi, yang sudah tidak aktif. Dosis pemberiannya sebanyak 2 kali, yaitu di hari ke-0
dan hari ke-14. Nah, ini masing-masing virus yang sudah ada di dunia itu sifatnya lain-lain. Ada yang inactivated virus, ada yang dari RNA yang dilemah, ada yang virus mati, ada yang virus dilemahkan. Kemudian yang asalnya dari vaksin vektor virus dan lain-lain. Tapi kalau untuk Sinovac ini sifatnya adalah bentuk inaktif dari patogen yang menjadi target. Jadi virus nanti akan virus yang masuk itu kan sudah tidak aktif, tapi terus terdeteksi oleh sel imun kita, namun tidak menyebabkan seseorang menjadi sakit. Dan itu merangsang respon imun dalam tubuh seseorang yang divaksinasi. Nah, ini membutuhkan virus dalam jumlah banyak. Kenapa Cina kok bisa memproduksi yang di sana pabriknya ya, gudangnya virus corona toh? Jumlah orang yang terinfeksi kan banyak. Jadi kemungkinan memiliki bahan bakunya banyak itu sangat wajar, ya. Jadi jangan jangan a priori atau kecil hati kenapa pemerintah kok belinya vaksin buatan Cina. Tidak seperti itu. Memang semuanya sudah diteliti, semuanya sudah dipilih. Kemudian salah satu faktor juga yang menguntungkan kenapa memakai Sinovac, dalam pemberian vaksin itu perlu rantai dingin Bapak Ibu ya, dari sana produsennya dibawa ke Indonesia, didistribusikan ke provinsi-provinsi, dari provinsi ke kabupaten kota itu perlu rantai dingin. Kalau vaksin Sinovac itu dia tidak tahan beku. Jadi perlunya disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Dan kita yang mampu sekali untuk melakukan itu, karena kebanyakan vaksin-vaksin yang diberikan selama itu sifatnya hampir sama. Beda kalau dengan Pfizer atau Moderna, nanti dia butuh pembekuan itu minimal min 20 derajat Celcius atau minus 70. Jadi kita rantai bekunya belum mampu. Kalau memang nanti menggunakan Pfizer atau Moderna, pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih untuk memenuhi logistik freezer untuk membekukan vaksin ya, untuk menjaga vaksin tetap beku. Itu salah satu alasan juga, ya. Nah, ini untuk pencegahan pengendalian penyakit COVID, salah satunya dilakukan dengan pelayanan kesehatan esensial, yaitu dengan vaksinasi. Nih, strategi pengendalian yang bola bali ya, ini sudah sering sekali kita sampaikan. Dari sisi pemerintah ada testing, ada perawatan, ada tracing, ya. Kemudian dari sisi masyarakat, ini yang terus kita kampanyekan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kemudian ini protokol kesehatan. Jadi nanti apabila divaksin, apakah bisa lepas dari protokol kesehatan? Tidak, nggih. Meskipun divaksin, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, gizi seimbang, kelola stres, dan lain-lain. Ini harus tetap, karena adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya dilakukan sebelum vaksinasi, sesudah pun harus tetap seperti itu. Oke, ini regulasinya, sudah ada Perpres yang mengatur tentang pengadaan vaksin, kemudian keputusan Menteri Kesehatan tentang jenis dan kriteria vaksin yang digunakan, kemudian sudah mendapatkan otoritas emergensi dari BPOM, kemudian penggunaannya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi. Oke. Kemudian ada Permenkes tentang pelaksanaan vaksinasi, dan dari rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasionalnya ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70%. Jangan sampai kurang dari 70%. Karena herd immunity sendiri bisa terbentuk bila 70%-nya kebal terhadap COVID-19. Okay. Vaksinasi COVID mencakup
kelompok usia lanjut ini harapannya seperti ini. Tapi untuk yang tahap-tahap awal ini lansia belum menjadi sasaran. Nanti akan tiba masanya lansia mendapatkan vaksinasi, akan tapi mungkin jenis vaksinnya yang berbeda, yaitu yang sudah aman uji klinisnya untuk lansia. Kalau yang di luar negeri yang aman uji klinisnya itu Moderna, Pfizer itu bisa untuk lansia. Kemudian untuk pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas pemerintah maupun swasta. Kalau di wilayah Magelang Utara, kita ada beberapa fasiankes yang bisa memberikan vaksinasi baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Klinik yang sudah ditetapkan sebagai pemberi layanan imunisasi. Ya, Puskesmas Magelang Utara, kemudian klinik Santa Maria, rumah sakitnya ada RST, RSJ, kemudian rumah sakit Budi Rahayu, rumah sakit Islam. Kebijakan vaksinasi COVID-19. Nih, ini Pak Presiden sudah disuntik 2 kali ya, dan vaksinnya sama dengan yang disuntikan kepada nakes dan di tahap 2 nanti. Jadi tidak benar bahwa Presiden khusus diberikan vaksin yang lain gitu, enggak. Itu vaksinnya sama-sama Sinovac. Dan vaksin pertama kedua kalau bisa memang sejenis ya. Nah, ini tujuannya, mungkin Bapak Ibu sudah perso ya, tujuan umum dari vaksinasi COVID itu sendiri. Nah, ini pentahapan dan prioritas penerima vaksinasi. Yang petugas kesehatan sudah terlampaui tahap pertama. Ini tadi saya ditelepon Pak Kepala Dinas, hari ini terakhir penyuntikan untuk tenaga kesehatan ya sudah dilaksanakan sejak tanggal 25 kemarin, dan cakupan di Kota Magelang cukup tinggi, alhamdulillah. Angka partisipasinya terbaik nomor 2 se-Indonesia, 89%. Kemudian yang disuntik juga masuk ranking 5 besar Provinsi Jawa Tengah. Jadi di antara sasaran itu tapi tetap ada yang tidak disuntik dan ditunda karena memang tidak lolos screening, tapi yang lolos screening alhamdulillah sudah bisa disuntik semua. Yang kedua ini nanti gilirannya Bapak Ibu sekalian ya, petugas publik yang sasaran se-Indonesia sekitar 17,4 juta. Nah, petugas publik itu contohnya siapa saja, yaitu TNI, Polri, pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada publik ya, ASN kan sebagian besar pelayan publik, kemudian guru, pegawai BUMN, BUMD, contohnya seperti itu. Nah, ini yang lansia ini ada tanda bintangnya. Sasarannya juga cukup besar, 21 juta. Tapi nanti vaksinnya dipilihkan yang memang sudah ada uji klinisnya yang aman untuk 60 tahun ke atas. Karena ini kelompok rentan yang perlu dilindungi juga. Okay. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat rentan ya dengan risiko geospasial, ekonomi, dan lain-lain. Nanti yang menentukan dari pemerintah. Kemudian kelompok masyarakat lainnya itu yang carry nanti ya, dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Jadi siap-siap Bapak Ibu nanti begitu diabani, biasanya nggak lama-lama kita itu, contohnya kemarin pas tenaga kesehatan hari Sabtu itu ada drop ke provinsi, hari itu juga maksimal minggu vaksin sudah harus diambil, didistribusi, Seninnya sudah harus langsung dicus ya. Jadi ini kita sosialisasikan biar Bapak Ibu siap ya. Begitu nanti ada aba-aba petugas pelayanan publik yang sudah masuk daftar harap segera vaksinasi, di mana tempatnya kapan, harinya kapan, harus tidak nunda-nunda. Langsung gitu nggih. Tapi nunggu dulu. Nah, ini untuk sistem kesehatan nasionalnya sudah kita laksanakan secara simultan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan nanti terkait monitoring evaluasi. Harapannya apa? Cakupannya tinggi, ya, penerimaan masyarakat tinggi, seluruh sasaran bisa divaksinasi. Ya. Waktu pelaksanaannya nanti akan diatur lebih lanjut. Tempatnya bisa di puskesmas. Kalau di Magelang Utara kita siapkan di puskesmas pembantu Dumpoh, biar nggak campur dengan yang lain ya Bapak Ibu. Jadi di situ khusus untuk layanan vaksinasi COVID sekecamatan. Misalnya kita memang diberi alokasi untuk sasaran vaksinasi, nanti kita sediakan layanan di Pustu Dumpoh Senin sampai
Sabtu sekitar 4 jam pelayanan ya, karena vaksin yang dibawa dan dibuka itu tidak boleh digunakan lebih dari 6 jam. Jadi misalnya kita jam 7 siap-siap, nanti mulai pelayanan jam 8, jam 12 pendaftaran terakhir. Karena setelah itu takutnya vaksinnya terbuang, tidak bisa dipakai kalau sudah 6 jam. Itu nggih. Sudah perso ya lokasinya Pustundumpoh itu di mana? Oke. Kemudian ini Fasiankes pelaksana vaksinasi itu sudah dipilih ya di tingkat kota mana-mana saja fasilitas yang bisa memberikan layanan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Data sasaran vaksinasi itu secara top down, melalui sistem informasi satu data. Beda dengan vaksinasi anak-anak yang lain itu. Biasanya sasaran kita yang data, kita yang usul, kita yang minta berapa vaksinnya sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Tapi kalau vaksinasi COVID ini karena banyak pertimbangan sifatnya top down, datanya diambil dari beberapa, dari BPJS, dari Disduk Capil, mungkin dari KPU, mungkin dari yang lain, dikompilasi di pusat sana, kemudian masuk ke dalam sistem informasi satu data vaksinasi COVID ya. Nanti kalau memang masuk sebagai sasaran akan menerima notifikasi via SMS Blast ya. Bapak Ibu harus punya HP dan nomor HP berarti nggih. Kemudian konfirmasi atau registrasi ulang sasaran. Jadi kalau sudah nerima SMS konfirmasi dan registrasi ulang, kemudian akan mendapatkan tiket elektronik bagi sasaran terverifikasi. Biasanya tiket elektronik itu ada nomornya. Misalnya N1756AB1 gitu ya, atau N berapa. Atau bisa yang muncul bentuk scan-scanan itu ya, ada kode VR-nya itu ya. Ya ini contohnya kalau yang dari HP Android, registrasi dapat SMS, terus dapat notifikasi seperti ini. Anda terdaftar sebagai calon penerima vaksin ya. Daftar ulang di web aplikasi. Nah, ini diklik aja jenengan daftar lagi. Nanti akan dapat tiket elektronik ya. Nah, data sasaran beserta penjadwalan vaksinasi dapat diakses oleh puskesmas atau Fasiankes lain. Jadi sehari sebelum jadwal itu kita bisa download sasaran siapa saja yang terjadwal di hari itu. Ya. Lanjut untuk pendanaan. Nah, ini dananya besar, tapi untuk masyarakat kebijakannya adalah gratis ya. Dananya dari pemerintah. Kita tidak mengambil retribusi atau menarik biaya pada sasaran. Ini termasuk kalau BOK-nya puskesmas kita alokasikan beberapa untuk advokasi, koordinasi, dan sosialisasi. Kan masyarakat sangat butuh untuk sosialisasi nanti. Tidak mungkin tanpa sosialisasi bisa berjalan dengan baik. Ya, nanti mungkin akan ngerepoti kelurahan, kecamatan dalam hal sosialisasi ini. Nggih. Kemudian surveillance KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, prinsip pelaksananya seperti ini, jangan khawatir. Nanti petugas yang menyuntik itu petugas yang memang berkompeten untuk nyuntik ya, dokter, perawat, atau bidan. Oke. Kemudian tidak mengganggu pelayanan yang lain. Sebelum dilakukan penyuntikan, dilakukan screening atau penapisan dulu status kesehatan sasarannya. Oke. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Oke, ini contohnya tadi di video sudah perso nggih, gambarannya. Datang sudah bawa KTP dan etiket, kemudian daftar. Mungkin kalau ada nomor antrian ya ngambil nomor antrian dulu. Ya. Kemudian di meja 1 atau meja pendaftaran itu menunjukkan etiket, diverifikasi dulu benar nggak jenengan itu masuk sasaran apa enggak, sudah punya etiket apa belum, kemudian dicocok dengan NIK-nya karena memasukkan ke dalam aplikasi piket. Nanti kalau NIK-nya dimasukkan itu
ada tulisan tidak terdaftar berarti tidak bisa lanjut, nggih. Tapi kalau ada dan bisa, berarti bisa lanjut untuk mendapatkan imunisasi. Nah, nanti kalau misalnya punya etiket, tapi di aplikasi Piker itu tidak bisa, nanti akan dicatat tersendiri dan kita laporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi mungkin di hari itu akan tertunda. Menunggu persetujuan atau dibuka di aplikasi Pikernya dulu. Ya. Selanjutnya di meja 2, kalau lolos di meja 1, masuk di meja screening. Di sini akan dicek tensinya. Ya kalau begitu tensinya tinggi, kemungkinan nggak lolos hari itu. Bisa menunggu dulu atau kembali hari berikutnya. Oke. Petugas kesehatan melakukan anamnesis. Ada 16 pertanyaan yang ditanyakan kepada sasaran. Kemudian nanti kalau lolos, melaju ke meja 3 atau meja penyuntikan. Ya, yang disuntik itu intramuskuler, masuk ke otot. Ya, ototnya otot lengan kiri atas, otot deltoideus itu. Ya. Kemudian dicatat nomor bah vaksin. Kemudian setelah selesai disuntik ke meja 4 atau pencatatan observasi. Setelah suntik tidak boleh langsung pulang dulu. Karena kita mengantisipasi bila mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disebut KIPI ya. Kadang ada yang lemas, pet-petan, semaput atau gimana gitu ya. Itu di 30 menit pasca imunisasi itu jangan pulang dulu. Ya, nanti kalau mengalami keluhan-keluhan langsung lapor ke petugas. Ya. Baru kalau setelah 3 menit, 30 menit tidak ada keluhan apa-apa, boleh pulang, tapi sebelumnya diprintkan kartu vaksinasi. Di situ juga akan disampaikan untuk kembali di hari 14. Jadi hari penyuntikan itu hari 0, nanti hari 14 kembali lagi untuk vaksinasi. Nah, ini untuk monitoring evaluasinya yaitu pencatatan dan pelaporan yang dievaluasi itu cakupannya, kualitas pelayanannya, adanya KIPI atau tidak ya. Sebelum, saat dan pasca pelaksanaan itu dipantau dan dievaluasi. Ya. Ini kalau terjadi KIPI, biasanya kita laporannya ke Dinas Kesehatan 24 jam dari saat penemuan kasus, baik ringan, sedang maupun berat. Kemudian naik ke provinsi, naik ke Komnas PP KIPI yang di pusat. Ya. Jadi KIPI ini kalau terjadi kadang meresahkan ya dan menimbulkan perhatian berlebihan. Padahal kita tuh sudah menjalankan vaksinasi sudah puluhan tahun. Seperti MR, MMR, kemudian polio dan lain-lain ya. Kadang-kadang memang terjadi KIPI, tapi kalau ini responnya tidak proporsional, nanti kadang menimbulkan keresahan. Nah, keresahan ini akan mengganggu daya terima masyarakat terhadap vaksinasi. Nanti akan mempengaruhi yang lain juga. Jadi kita harus memperhatikan setiap ada kejadian KIPI. Masyarakat juga bisa langsung lapor secara mandiri bila terjadi KIPI di apa namanya? Nanti saya share linknya yang bisa untuk lapor secara mandiri. Tapi lebih baik lapor ke petugas supaya kita bisa merespon ya. Nah ini yang keamanan vaksin kemkes.go.id ini bisa untuk lapor secara mandiri ya. Cuman lebih baik lapor ke petugas biar direspon. Ya, vaksinasi COVID ini pendekatan strategi komunikasi sangat diperlukan terutama untuk menyebarkan informasi pentingnya COVID ke masyarakat. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu lintas sektoral. Biasanya yang kita sampaikan data dan fakta yang ada dan kita orientasinya adalah hasilnya bermitra dengan kelompok, sharing informasi dengan publik dan masyarakat sebagai instrumen yang efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang karena daya terima vaksin itu bervariasi ya. Di tempat dari survei sekitar 66% kalau Jawa Tengah tingkat penerimaan vaksin. Nah ini
Kalau kita 66% berarti kan ada 34% penduduk yang tidak menerima, tidak mau gitu ya. Nah, itu angka yang cukup besar untuk menggagalkan herd immunity. Kita harus secara masif kampanye sosialisasi supaya kesediaan untuk menerima vaksin ini meningkat ya. Kalau masih 69 gitu saya kira masih kurang bagus ya. 60 saja nanti yang datang, yang tervaksinasi aja kan tidak semuanya ya. Jadi perlu keteladanan juga, jangan sampai nanti malah pelayan publik, ASN, para pemimpin kita malah nggak mau divaksin. Nanti kita harus menjadi contoh. Ya ini saya sampaikan format screening vaksinasi untuk calon penerima vaksin. Misalnya nanti untuk petugas pelayan publik mungkin kita share dulu formnya supaya saat datang sudah mengisi, nggak kelamaan di meja 2 ya. Kan mudah untuk di print dan diisi di centang-centang dulu itu kan bisa. Nanti tinggal di tempat kita konfirmasi lagi, terus ditanya-tanya lagi. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID atau 19? Ya, kalau sudah pernah terkonfirmasi, dijawab iya, kalau belum ya tidak. Apakah Anda sedang hamil menyusui? Apakah Anda mengalami ISPA, batuk pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Apa ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, sedang dalam perawatan karena COVID? Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah vaksinasi COVID? Kemudian ini terutama untuk vaksinasi kedua ya. Jadi kalau dulu 14 hari sebelumnya itu disuntik terjadi alergi berat, dijawab iya atau tidak. Kemudian apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah seperti leukemia, ITP, kemudian trombositopeni yang lain, talasemia, contoh-contohnya seperti itu ya. Apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner? Gagal jantung itu cirinya apa? Sesak napas, nyeri dada, jantungnya bengkak, kakinya sering bengkak, biasanya begitu. Oke. Lanjut, apakah menderita penyakit autoimun sistemik seperti sel lupus eritematosus atau lupus, Jordan syndrome, vaskulitis, autoimun yang lain? Biasanya kalau yang sudah menderita itu tahu. Tapi kalau yang tidak punya penyakit itu biasanya nggak tahu. Tidak gitu ya. Apakah Anda menderita penyakit ginjal seperti gagal ginjal kronis yang menjalani cuci darah, transplantasi ginjal, sindrom nefrotik yang mendapatkan terapi kortikosteroid itu ya atau tidak? Apakah menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis? Tapi bukan rematik yang asumsinya orang tua itu ya, ini rematik yang dibuktikan dengan tes faktor rheumatoid positif ya, ada yang ANA positif, rheumatoid arthritis yang hasil faktor rheumatoid positif ya. Kemudian apakah menderita penyakit saluran pencernaan kronis seperti kolitis kronis, diare persisten, kemudian irritable bowel disease gitu ya. Apakah Anda menderita penyakit hipertiroid, hipotiroid karena autoimun? Ini biasanya penderitanya akan tahu. Kalau tidak mengalami ya tidak tahu. Kemudian, apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah, transfusi? Kalau ada jawaban ya di nomor 1 sampai 13, nanti tidak diberikan vaksinasi. Kesimpulannya tidak vaksinasi, tidak diberikan. Tapi kalau tidak ada jawaban ya, berarti lanjut ya. Apakah menderita penyakit diabetes? Kalau iya, nanti harus dibuktikan dengan pemeriksaan HbA1c yang memenuhi syarat kalau HbA1c-nya di bawah 58 mmol per mol atau 7,5. Jadi Bapak Ibu yang DM kan pengen divaksin juga karena memang faktor risikonya tinggi, kelompok rentan.
Boleh, asal terkontrol. Buktinya bukan dengan gula darah sewaktu atau gula darah puasanya, tapi dengan pemeriksaan HbA1c. Periksa HbA1c bisa di lab-labnya, di lab Kesda bisa, di lab laboratorium swasta bisa, di rumah sakit mungkin tergantung rumah sakitnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah menderita HIV? Apakah boleh HIV divaksin? Boleh dengan catatan, yaitu bila bisa menunjukkan hasil pemeriksaan CD4. Ya. Kalau CD4-nya itu kurang dari 200 dan tidak bisa menunjukkan, itu nggak bisa divaksin. Tapi kalau bisa menunjukkan hasil CD4-nya, boleh divaksin. Apakah memiliki penyakit paru, asma, PPOK, TBC? Nanti dijawab, iya atau tidak. Kalau iya, tidak berarti langsung tidak bisa, tapi dilihat dulu. Kalau terkontrol, jarang kambuh, saat periode ini tidak sedang kambuh atau eksaserbasi, masih boleh asma, PPOK, TBC untuk ikut vaksinasi. Tapi kalau sedang serangan asma, sedang kambuh, tidak terkendali, tidak terkontrol, ya berarti tidak diberikan atau ditunda dulu. Ya. Jadi pertanyaan nomor 16 ini, kalau pasiennya terkontrol baik, boleh ikut. Tapi kalau belum terkontrol, ditunda. Ya, untuk pasien TB, contohnya TBC, boleh asal sudah pengobatan minimal 2 minggu. Nah, kalau belum pengobatan, belum mulai minum obat TB, ditunda dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang hipertensi juga ya nanti. Nah, kalau pengukuran darah didapatkan hasil di atas 140/90, maka vaksinasi tidak bisa diberikan hari itu. Ya, harus terkontrol dulu, harus terkontrol baik, kurang dari 140/90. Nanti sistemnya juga ngeblok. Kalau tensinya jenengan 140/90 pas aja ya, di aplikasi Pikernya itu langsung ditunda atau tidak bisa diberikan, nanti dijadwalkan ulang paling tidak 5 hari kemudian. Oke. Nah, ini yang sering menjadi ketakutannya Bapak Ibu kalau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah sama dengan efek samping? Efek samping vaksinasi hanya salah satu dari KIPI. Jadi tidak hanya efek samping saja. Jadi semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi. Paling tidak kita observasinya sampai 28 hari. Ya, yang menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi, misalnya demam atau nyeri pada area suntikan. Reaksinya apa saja? Ada yang sifatnya lokal, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis, ya, meradang gitu ya. Itu reaksi KIPI, tapi masih lokal. Cuman lokal pun ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya. Kemudian sistemik seperti demam, banyak yang kalau anak-anak habis diimunisasi yang sering ya meriang, gergesi, demam gitu ya. Ini pun bisa terjadi meskipun tidak banyak ya. Nanti kalau terjadi tinggal diatasi saja, enggak apa-apa. Demam, nyeri otot kayak pegel-pegel, kayak dingin, ya, nyeri sendi, rasanya kok lemes, pusing, atau mual, atau muntah, itu bisa terjadi. Tapi ya sejauh yang dari hasil uji klinisnya tidak banyak prosentasenya. Reaksi lain bisa terjadi reaksi alergi seperti urtikaria, itu bahasa Jawanya biduren gitu ya. Biduren, gatel, nemblok-nemblok gitu ya. Ada udem, bengkak. Nah, ini yang sering dicemaskan baik oleh sasaran maupun petugas kesehatan itu kalau terjadi reaksi anafilaksi dan sinkop atau pingsan. Jadi harus siap nyepai set anafilaksi di tempat layanan. Apa yang dapat dilakukan jika terjadi reaksi ringan lokal? Ya, dapat menganjurkan untuk melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut, minum obat paracetamol. Kalau di hari pertama kompres dingin, tapi kalau sudah besok-besok kompresnya hangat ya. Nah ini terapinya terapi simptomatis saja sebetulnya ya. Kalau agak demam atau lungkrah, lemes, lesu gitu, minum yang banyak, minum air hangat, menggunakan pakaian nyaman, kompres, mandi air hangat, minum paracetamol. Okay.
Ini yang penting kalau terjadi ya segera lapor saja biar direspon. Kalau perlu diobati ya. Ya. Intinya itu, Bapak Ibu, mohon maaf kalau panjang dan lebar. Panjang kali lebar. Volume. Oke. Materinya sudah selesai, mungkin bisa langsung tanya jawab. Apa yang perlu ditanyakan, kalau bisa saya jawab, silahkan. Sudah Pak tak Indra, catat. pertanyaannya banyak, jangan yang susah-susah ya Pak ya. Enggak, Bu Dokter. Silahkan, kalau mau tanya langsung ya Mbak Ani. Saya. Sudah dibuka ya? Ampun, langsung saja. Non sewu. Mohon izin. Silahkan. Tadi Bu Dokter mengatakan bahwa vaksin kekuatannya tidak lebih dari 6 jam. Itu setelah keluar dari cold storage ya Bu? Yang dari cold chain yang penyimpannya di puskesmas kan kita bawanya pakai vaksin karier atau cold box. Nah, yang ada di cold box itu maksimal 6 jam. Jadi kita membawanya cuma sesuai jumlah sasaran saja. Kalau kurang nanti kembali ke puskesmas ngambil gitu loh, Pak. Oh, ngaten, berarti yang dibawa berdasarkan pendaftar, Dok? Ya, jadi kuotanya kan per Fasyankes akan merencanakan kira-kira dalam seharinya mampu menyuntik berapa gitu, Pak. Sekitar 50 atau 60 orang, misalnya seperti itu. Nanti kita bawanya sesuai sasaran. Oh, ngaten. Takutnya nanti rusak eman-eman. Leres, Dokter. Yang jadi pertanyaan saya, apabila pendaftar itu tidak datang, Dok, sedangkan vaksin sudah dibawa sesuai dengan pendaftar. Sampai batasnya kan sampai jam 1 itu ya, Dok ya, kalau jam 7 ya, Dok ya. Jam 12. Jam 12 kan pendaftar terakhir. Tapi kekuatan vaksin kan sampai jam 1 ya, Dok. Iya. Jam 7. Nah, umpamanya lebih vaksinnya dari jam 1 gimana, Dok? Ya. Buang. Itu yang enggak, sebelum itu sudah di ini dulu. Gitu ya. Oprak gimana? Ya. Karena kalau yang kemarin yang tenaga kesehatan tuh ada manifestnya, itu ada nomor teleponnya juga, Pak. Oke, siap. Kalau ada nomor telepon kan bisa diteleponi atau gimana gitu loh. Oke. Satu lagi, Bu Dokter. Enggak. Mengantisipasi, Bu Dokter, kasusnya Bupati Sleman dan lain-lain, untuk di Kota Magelang gimana ya, Dok? Apakah tetap vaksin atau di PCR dulu? Oh, kalau kebijakan secara umum tidak perlu pemeriksaan PCR sebelum vaksinasi. Ya, kecuali untuk kepentingan penelitian atau uji klinis. Kalau uji klinis wajib. Tapi kalau untuk kepentingan kesehatan masyarakat tidak diperlukan screening dengan pemeriksaan tes PCR. Jadi gini, imunisasi ini kenapa 2 dosis? Itu kan sudah ada skenarionya dari hasil uji klinis. Suntikan pertama dari ke 0 itu sudah menimbulkan titer antibodi tapi sekian persen gitu loh, Pak. Nah, selama 14 hari itu kan belum mencapai dosis titer antibodinya belum optimal memberikan perlindungan, makanya perlu dosis kedua. Dosis kedua di hari 14 hari. Setelah 2 dosis itu diberikan, perlindungannya setelah 14 hari dari dosis kedua itu optimal. Makanya setelah vaksinasi ya tetap protokol. Takutnya gini, sekarang vaksin titernya belum terlalu cukup untuk perlindungan, kita kemana-mana terpapar, terinfeksi. Nah itu makanya bisa jadi habis vaksin kok kena COVID, bisa saja. Karena titer antibodinya belum cukup, malah kita kemasukan
virus gitu. Virus yang dari vaksin kan lemah, tidak menimbulkan sakit. Tapi virus yang dari luar, yang ketularan dari orang lain kan tetap bisa menimbulkan sakit. Itu. Baik. Nah, dari ini penelitiannya ini kan belum selesai sampai fase 4 sampai analisis dampak ya Pak ya. Fase 3-nya di luar negeri sudah ada. Di Indonesia fase 3 juga masih lanjut terus di Bandung. Ya. Ini berapa lama vaksin ini bisa memberikan perlindungan kepada kita? Ini masih diteliti terus, Pak. Nanti kalau memang sudah hasil uji klinisnya lengkap, akan ada rekomendasi, oh ternyata vaksin COVID ini cuma efektif 2 tahun, misalnya seperti vaksin meningitis, berarti setelah 2 tahun ada boosternya, ada suntik ulangan gitu. Cuman biasanya vaksin di dunia itu bisa disebut aman dan efektif itu kalau bisa memberikan kekebalan 12-18 bulan minimal. Yang sudah-sudah itu, okay? Kan lumayan ya kita kebal selama setahun, 1,5 tahun untuk menghentikan pandemi itu kan lumayan banget. Okay? Kemudian Bu Dokter, kalau kasusnya kayak Bupati Sleman, itu umpamanya hari ke-0, dia lalu ketahuan pada hari ke-5 bahwa dia positif. Sedangkan hari ke-5 secara aturan kan 10 hari atau 14 hari ya Bu Dokter untuk isolasi. 14 hari kita berarti kan 5 sampai 14 berarti tanggal 19. Sedangkan vaksin kedua kan tanggal hari ke-14. Apakah itu tetap diberikan vaksin kedua atau ditunda Bu Dokter? Nah, kalau untuk kasus yang seperti itu pada screening pertama lolos Pak. Nah, screening yang kedua otomatis tidak lolos di pertanyaan pertama. Oh ngaten. Kan langsung apa-apa Pak terkonfirmasi, iya langsung nggak jadi. Itu nggak diulangi dari pertama Dok? Ya screening lagi. Ya screening lagi tapi pertanyaan yang pertama sudah gagal loh, sudah terjawab bahwa dia terkonfirmasi, jadi tidak perlu disuntik. Yang kedua. Cukup yang pertama saja, Dok? Yang pertama. Karena yang kedua, dia sudah terbentuk titer antibodi dari proses infeksinya. Oke. Itu dulu, Dok. Mungkin yang lainnya nggak dikira aku, ora isoan. Waktu ini. Apa. Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait yang screening tadi? Besok kalau yang Bapak Ibu Kecamatan Kelurahan kita share filenya screening itu dulu ya, biar cepat nanti di lapangan. Kapan tutup Dok, kira-kira Dok? Ini sedang Pak Gubernur sama Pak Menteri sedang rapat Pak. Besok kalau dibilangin besok ya berarti besok. Berarti ya, vaksinnya udah siap ya Dok? Vaksinnya proses distribusi. Tiap malam kita ada fitcon dengan kepala dinas provinsi, tetap monitoring terus. Nanti saat malamnya itu diperintahkan distribusi ya langsung paginya distribusi Pak. Begitu tanggal 11 suntik langsung. Makanya kita siapkan dulu Bapak Ibu biar siap ya. Siap fisik dan mental. Utamanya kalau memang sudah mental, jadi sasaran, sebelumnya disiapkan kondisi fisiknya. Jadi jangan balapan sama virusnya ya. Iya. Sama mentalnya Bu, ada yang takut disuntik itu Bu. Itu yang gede besar itu. Kalau yang besar ototnya kandel biasanya enggak. Dengan itu kroso tembus ke tulang. Langsung tembus balung itu Bu. Satu lagi Bu Dokter. Monggo, silakan. Kan istri saya pernah itu positif. Itu di pertanyaan tadi formnya itu yang dimaksud pada saat kita akan vaksin ya Dok? Jadi kalau sudah terkonfirmasi langsung jawabannya iya. Betul. Kan salah satu keluarga ada yang positif tapi sudah pada saat kasus aktif dulu Pak. Kalau sudah selesai ya sudah enggak.
Oke. Jadi kan misalnya masih jadi kontak erat dan harus karantina itu, berarti Siap. jawabannya iya. Tapi kalau sudah lewat fase itu ya jawabannya tidak. Oke, Bu Dokter. Oke. Ada Matur yang nuwun. lain? Mungkin Monggo Bapak Ibu yang ingin masih bertanya. ragu-ragu terkait vaksinasi ini. Vaksin tuh nggak dapat PMT ya, Dok? Oh, gitu. Kalau yang petugas puskesmas kemarin tak belikan ayam penyet Surabaya, Pak. Saya kira didapat PMT, Bu. Jenengan sangu aja dari rumah Iya. ya. Kacang hijau nanti, Bu. Ya, ada lagi? Ada yang bertanya di chat room. Oh, ada yang tanya ya, Pak Yoga. Pertanyaan dari Bapak Sakirun, kalau mau divaksin, apakah harus ditensi dulu? Kalau kondisi, apa itu? Badan sedang pusing dan demam bagaimana? Oh ya, terima kasih Bapak Sakirun pertanyaannya. Oh ya, harus ditensi dan dicek suhu. Ya, karena kalau tensinya di atas 140/90, hari itu tidak bisa divaksin dulu. Ya, ditunda dulu sampai terkontrol. Tapi kalau langsung ditulis tunda, biasanya sistemnya mau membuka lagi 5 hari kemudian. Jadi kalau mau nggak nunggu lama-lama, mungkin kalau tensinya tinggi karena takut, nggak pernah tinggi sebelumnya kok cemas gitu ya, deg-degan. Nah, nanti bisa dicoba istirahat dulu, relaksasi, intensi lagi kalau sudah terkontrol boleh. Cuman kalau tetap tinggi, ditunda berikutnya, hari berikutnya, atau kalau sudah minum obat gitu, kalau terkendali boleh, tapi kalau tetap tinggi terus masuk tunda, tidak bisa divaksin gitu. Jadi hipertensi ada 2 kemungkinan, ditunda atau tidak diberikan. Ditunda itu kalau hari itu tidak terkontrol, tapi berikutnya terkontrol boleh disuntik. Tapi kalau tidak diberikan tuh setiap kali tinggi terus, ya udah akhirnya batal, nggak jadi divaksin. Apalagi kalau ada komplikasi gagal jantung, penyakit jantung koroner. Ya. Kalau cuma hipertensi saja tapi terkontrol masih boleh. Jadi makanya Bapak udah diberi sosialisasi jangan tegang-tegang. Nanti kalau tegang tensinya tinggi. Ya. Terus kalau demam itu jadi salah satu alasan yang harus ditunda dulu. Ya, kalau Bapak sedang sakit, vaksinnya ditunda sampai betul-betul sembuh atau dipastikan itu bukan COVID kalau gejalanya mirip COVID gitu, nggih. Demam, tunda dulu sampai sembuh. Kemudian dipastikan suntikan pertama hari ke-0, suntikan kedua hari 14 itu tidak akan ada rencana pindah atau pergi jauh gitu loh, Pak. Nggih. Karena vaksinnya harus sama dan di tempat yang sama. Nanti kalau mau pindah kemana ya dipastikan pulang pada saat jadwal vaksin yang kedua itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Ani yang tadi apa dari Mbak Wilis tadi Bu? Oh, kalau pernah dinyatakan positif itu masuk kriteria eksklusi atau yang tidak divaksin. Nanti kalau sudah ada penelitian lebih lanjut bahwa yang pernah kena itu perlu di-booster, akan berubah kebijakannya. Tapi untuk saat ini, khusus untuk yang belum terkonfirmasi. Karena apa? Harapannya yang sudah pernah kena itu sudah punya titer antibodi di dalam tubuhnya. Ya. Meskipun kita belum jelas berapa lama, berapa bulan daya perlindungan dari antibodi setelah infeksi COVID gitu. Ya insya Allah ya ada gunanya ya sudah kena COVID bisa jadi pendonor plasma, sudah punya titer antibodi gitu ya. Tapi pas ngalami nganu nggih, pas ngalami susah ya. Harus isolasi, deg-degan. Susah sehat ini, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah sehat ya.
Jadi tidak wajib divaksinasi, tapi sebagai wujud partisipasi, kalau jenengan punya sasaran bisa tetap datang dan mengumpulkan hasil screening. Jadi akan ketahuan angka partisipasinya yang tidak divaksin itu karena status tidak divaksin, bukan karena tidak datang atau mangkir gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Bisa disampaikan Bapak Ibu, misalnya masih ada pertanyaan. Saya mau bertanya aja Bu nggih. Monggo Bu Ani. Bu Dokter, itu dari hasil screening kan saya sudah tahu jawabannya. Salah satu bahwa saya nantinya tidak dapat mendapatkan vaksin karena masih ibu menyusui. Nah, apakah ke depan setelah nanti sudah tidak menyusui lagi, kita istilahnya mau mendaftar sendiri atau gimana untuk mekanismenya aja Bu ya? Nah, kalau untuk mendapatkan vaksin ke depannya kalau sudah disampaikan. Mekanismenya untuk lapor Bu. Nanti tak carikan linknya. Saya share di Linsek ya, karena memang menyusui itu kan ada periodenya. Sekarang menyusui, bulan depan sudah tidak, kadung tidak ikut vaksin. Nanti bisa mendaftar lagi secara secara mandiri via web yang tersedia, yang Peduli Lindungi itu. Jadi caranya registrasi lagi. Registrasi lagi supaya jadi sasaran lagi. Bayar itu ya Dok? Boten, Pak. Tetap kita nanti tetap datang ke itu nggih Bu, postu itu nggih Bu untuk kalau institusi bisa kolektif Bu dikumpulkan hasil screeningnya nggak apa-apa. Jadi kan bisa menunjukkan angka partisipasi. Tapi kalau tidak ada data ini sebetulnya kenapa kan dianggap tidak berpartisipasi gitu ya? Padahal karena masuk kriteria eksklusi. Jadi kalau yang di instansi kita permudah aja, nanti tinggal yang sudah pernah konfirmasi, yang hamil, yang menyusui, secara kolektif dikumpulkan saja, nanti tetap kita masukkan di aplikasi. Ya Bu, matur nuwun Bu Dokter. Ya. Instansi lebih mudah untuk koordinasinya. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan lewat forum-forum yang ada, lewat grup Linsek, Japri juga boleh. Nanti pada saat sesudah pelaksanaan imunisasi, itu diberikan kartu imunisasi yang print-printan itu, di bawahnya ada kontak person yang bisa dihubungi bila ada keluhan-keluhan. Jangan ragu-ragu untuk lapor. Sayangnya nama saya ya, jadinya saya yang siap-siap ya Pak Indras ya. Inci, harus Ibu. Sakjane pengen tak ganti Mbak Ani bos apa gitu. Mbak Rini. Depannya ditambah Dokter Ani. SKM gitu. Ya itu nanti bisa lapor setiap ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita share ya Mbak ya, materi-materi via Linsek yang bisa di-share ke semua ASN dan tenaga di Kecamatan Magelang Utara. Kami selaku penyelenggara sosialisasi hari ini mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rini Ani. Terima kasih kepada Dr. Istiqomah yang telah memberikan materi yang sangat jelas nih Bapak Ibu, sangat mudah dipahami. Sebelum acara sosialisasi kita tutup, mohon izin untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu nggih. Ini karena banyak kamera yang masih belum dinyalakan. Mohon dinyalakan sebentar kameranya.
Oke, terima kasih sudah selesai foto bersama ya. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Magelang Utara. Kemudian saya mohon maaf apabila selama membawakan acara masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Puskesmas Utara. Pamit ya. Dari akan Sugeng Riyadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ani Mbak Ani. Aman, Lek, ra disuntik, Lek. Loh,